Perkenalkan, saya Ahmad Nazaruddin dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fitra Hati Arya Putri dari kelompok 4. Nama saya Mutia Rahman dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Yuniarti dari kelompok 4. Nama saya Tambah Helmeliana, saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmatiar dari kelas X 3C. Kita pasti pernah memperhatikan lingkungan sekitar, mengapa burung bisa terbang, kuda bisa berlari kencang, monyet bisa meloncat-loncat dengan riang. Tersusun dari apakah tubuh hewan tersebut sehingga dapat melakukan sebuah gerakan? Masih ingatkah kita mengenai struktur organisasi kehidupan, bahwa setiap makhluk hidup tersusun dari kumpulan sel yang akan membentuk jaringan-jaringan tubuh. Jaringan-jaringan tubuh ini yang akan berkoordinasi membentuk organ. Organ-organ digunakan secara lincah membentuk suatu sistem organ yang berfungsi untuk beraktivitas. Pada hewan, terdapat 4 jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Selanjutnya akan kami sampaikan penjelasan dari jaringan-jaringan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu jaringan pada hewan. Yang pertama ada jaringan epitel. Merupakan salah satu dari 4 jaringan dasar. Jaringan epitel melapisi bagian luar tubuh seperti kulit atau eksotelium, membatasi rongga tubuh atau yang disebut mesotelium, maupun yang membatasi organ atau endotelium. Jaringan epitel dengan jaringan ikat yang berada di bawahnya dihubungkan oleh membran dasar. Membran dasar terdiri atas 2 lapis, yaitu lamina basalis dan lamina reticularis. Yang selanjutnya yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan salah satu dari 4 jaringan dasar. Jaringan ikat memiliki struktur yang berbeda dengan jenis jaringan lain. Jaringan ikat tersusun atas struktur berupa sel dan matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler merupakan molekul non-seluler yang dihasilkan oleh sel dalam jaringan ikat. Berbeda dengan jaringan dasar lainnya, jaringan ikat memiliki unsur matriks seluler dalam jumlah banyak. Matriks seluler pada jaringan ikat terdiri atas serat dan substansi dasar. Serat pada jaringan ikat tersusun atas molekul protein. Selanjutnya yaitu jaringan otot. Merupakan salah satu jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus untuk memiliki protein kontraktil berupa aktin dan myosin. Oleh karena itu, otot mampu berkontraksi yang menyebabkan suatu pergerakan. Otot tidak hanya berfungsi dalam pergerakan aktivitas sehari-hari tubuh kita, namun otot juga berperan dalam pergerakan organ-organ dalam tubuh. Pergerakan dari organ menyebabkan berpindahnya molekul dari satu tempat ke tempat lain. Misal, makanan yang bergerak mulai dari mulut hingga anus. Lanjut, yang terakhir yaitu jaringan saraf tersebar di seluruh tubuh sebagai jaringan komunikasi yang terintegrasi. Secara anatomis, susunan saraf dibagi dalam susunan saraf pusat yang terdiri atas otak dan medula spinalis, dan susunan saraf tepi yang terdiri dari serabut saraf dan kumpulan kecil sel-sel saraf yang disebut ganglia saraf. Secara struktural, jaringan saraf terdiri atas 2 jenis sel, sel saraf atau sel neuron, yang umumnya memiliki banyak cabang panjang, dan beberapa jenis sel glia yang memiliki cabang-cabang pendek, menyangga dan melindungi neuron, dan ikut serta dalam aktivitas saraf, nutrisi saraf, dan proses pertahanan susun saraf. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam jaringan epitel. Yang pertama yaitu ada pseudostratified
ciliated columnar. Letaknya di laring bronchus oviduct. Fungsinya proteksi, lalu proses absorpsi dan sekresi. Yang kedua ada stratified squamous. Letaknya di rongga mulut, kulit, esofagus, vagina, dan rongga hidung. Fungsinya yaitu memproteksi. Lalu selanjutnya ada simple suboidal. Letaknya di tubulus ginjal, kelenjar ludah, kelenjar keringat, permukaan dalam lensa mata. Fungsinya yaitu sekresi dan absorpsi. Lalu selanjutnya ada simple squamous. Letaknya di pembuluh darah, glomerulus, ginjal, limfa, alveolus, paru-paru. Fungsinya yaitu memproses. Selanjutnya yang kelima yaitu ada basement membran. Letaknya di uretra, anus, faring, membran mukosa. Fungsinya itu memproteksi, proses, absorpsi, dan sekresi. Dan terakhir yaitu simple columnar. Letaknya di usus, lambung, uterus, kandung, empedu. Fungsinya yaitu proses, absorpsi, dan sekresi. Oke, selanjutnya yaitu jaringan epitel penyusun organ tubuh. Yang pertama ada epitel pipi selapis. Ini pada pembuluh darah yang berfungsi untuk difusi. Lalu yang kedua epitel pipi berlapis pada kulit yang berfungsi untuk proteksi. Yang ketiga epitel kubus selapis. Ini terdapat di permukaan ovarium, berfungsi untuk sekresi. Yang keempat ada epitel kubus berlapis. Ini terdapat pada kelenjar keringat yang berfungsi untuk sekresi. Lalu yang kelima, epitel silindris selapis. Ini terdapat pada usus halus yang berfungsi untuk absorpsi. Lalu yang keenam ada epitel silindris berlapis bersilia. Terletak pada laring yang berfungsi untuk proteksi. Lalu yang ketujuh ada epitel kelenjar. Salah satu jenis kelenjar pada kelenjar saliva yang berfungsi untuk mensekresikan kelenjar. Lalu yang terakhir ada epitel transisional pada kandung kemih. Epitel ini sel-selnya tidak bisa digolongkan berdasarkan bentuknya. Dapat berbentuk pipih ketika berisi urin dan berbentuk kubus ketika tidak berisi urin. Jaringan ikat. Jaringan ikat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar yaitu berfungsi mengikat dan mengeplak material dan sebagai umbuhan bagi jaringan dan organ lain. Jaringan ikat longgar terletak pada lapisan demis atau lapisan rongga perut yang tersusun dari sel-sel kaligen. Yang kedua, jaringan ikat penyokong lemak. Jaringan ikat penyokong lemak yaitu jaringan yang digunakan sebagai bantalan dan melindungi tubuh. Jaringan tersebut terletak di bawah kulit yang tersusun dari sel-sel lemak berbentuk bulat yang kaya akan rongga sel yang berisi lemak. Fungsi dari jaringan ikat penyokong lemak adalah untuk cadangan makanan. Dan yang ketiga, jaringan ikat cair atau darah. Jaringan ikat cair yaitu berfungsi dalam transport substansi dari suatu bagian tubuh ke bagian lain. Jaringan tersebut terletak pada pembuluh darah. Yang keempat, jaringan ikat sejati padat. Jaringan ikat sejati padat yaitu mempunyai matriks yang banyak mengandung serabut kolagen. Letak pada jaringan ikat sejati padat adalah tendon dan kornea sebagai tempat peletakan otot dan tulang dan kolagen sebagai tempat persendian tulang dan tulang. Yang kelima, jaringan ikat penyokong kartilago yaitu jaringan yang membentuk rangka yang fleksibel dan kuat. Kartilago banyak ditemukan pada bagian ujung tulang keras seperti hidung, telinga, dan
sebagainya. Berdasarkan matriknya, kartilago dibagi menjadi 3, yaitu kartilago Hyalian, yang kedua kartilago Elastian, yang ketiga kartilago fibrosa. Dan yang terakhir, jaringan ikat menyokong tulang keras, yaitu jaringan ikat yang kaku, keras dengan serabut kolagen yang tertanam di matriks. Letak tulang keras adalah rangka tubuh dan berfungsi melindungi organ tubuh dan tempat meletakkan otot.
Saya akan menjelaskan tentang jaringan otot pada hewan. Yang pertama yaitu adalah jaringan otot jantung. Jaringan otot jantung terletak pada jantung dan berbentuk seperti anyaman bercabang. Cara kerja otot jantung yaitu secara tidak sadar. Otot jantung juga memiliki satu inti sel dan letaknya berada di tengah. Kecepatan rangsangan otot jantung yaitu lambat dan tidak mudah lelah. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan ciri jaringan otot pada hewan. Jaringan otot pada hewan terdiri dari otot rangka. Otot rangka terletak pada rangka tubuh dan berbentuk seperti silindris. Cara kerja otot rangka yaitu secara sadar. Otot rangka memiliki banyak jumlah sel dan letaknya berada di tepi. Kecepatan rangsangan otot rangka yaitu cepat dan mudah lelah. Selanjutnya yaitu otot polos. Otot polos terletak di seluruh organ dalam tubuh dan berbentuk seperti gelondong. Cara kerja otot polos yaitu secara tidak sadar. Otot polos memiliki satu inti sel dan letaknya berada di tengah. Kecepatan rangsangan otot polos yaitu lambat dan tidak mudah lelah. Jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan pada hewan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima stimulus dari sel ke otak maupun sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut. Dendrit dari bahasa Yunani yaitu dendron atau pohon. Dendrit yaitu cabang dari neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua jenis rambut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Kita bisa lihat di bodi sel atau badan sel.
Sedangkan akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Akson kebanyakan sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Setiap neuron hanya ada satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini ada intinya, plasma sel. Pada babak luar, akson terdapat lapisan lemak dinamakan myelin sheath atau selubung mielin, yaitu himpunan sel Schwann yang menempel pada akson. Sel Schwann yaitu sel glia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin. Fungsi mielin yaitu melindungi akson dan memberi nutrisi. Nah, babak dari akson yang tak terbungkus mielin dinamakan nerve Ranvier atau sampul Ranvier yang berfungsi mempercepat penghantaran impuls. Setelah mempelajari jaringan saraf, kita lebih memahami bahwa jaringan saraf merupakan jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls saraf ke pusat maupun ke efektor. Kita bisa lihat pada gambar perjalanan rangsangan atau impuls bahwa rangsangan berjalan dari badan sel 1 untuk menghantarkan ke badan sel 2. Impuls akan mengalir di sepanjang neuron dari neuron yang satu ke neuron yang lain. Arah impuls selalu mengalir dari dendrit hingga ke akson. Akson adalah bagian dari neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari akson ke sel neuron yang lain menuju saraf pusat yang nanti akan direspon menjadi suatu gerakan.